Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Yuda Pratama dari S1 Keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan masalah harta dan jabatan. A. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, suatu tugas yang diemban. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah, juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan benar, sebab satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta dan jabatan yang halal serta digunakan dengan baik akan membawa manfaat dan barokah. Sedangkan harta dan jabatan yang disalahgunakan atau diperoleh dengan tidak halal akan menjadi fitnah, bahkan musibah. B. Kewajiban mencari harta. Tidak dapat diingkari bahwa harta sangat berguna buat manusia, bahkan bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kepentingan di akhirat. Kepentingan di dunia maksudnya seperti untuk makan, minum, pakaian, rumah tempat tinggal, biaya pengobatan, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan kepentingan akhirat maksudnya seperti untuk bisa kita berinfak, berzakat, berwakaf, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Hal ini diantara lain difahami dari firman Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 3 dan 4. Sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bahagiaan dari modal hidup. Bagi yang mempunyai kompetensi atau keahlian dan mempunyai visi misi yang maslahat kelak dalam jabatannya, maka boleh meminta jabatan dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan keahliannya. Sebaliknya, jabatan atau menjaga amanah bagi yang tidak punya kompetensi atau keahlian oleh Allah disebut sebagai perilaku jalim dan bodoh, sebagaimana firman Allah pada surat Yusuf ayat 54 dan 55 serta surat Al-Ahzab ayat 72. D. Pandangan harta dan jabatan di jalan Allah. Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan digunakan di jalan Allah. Yakini dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Harta misalnya hendaklah digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada sebelumnya. Dan datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan atau kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Apabila harta telah dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan atau pahalanya akan mengalir terus sehingga dapat dikatakan sebagai aset yang permanen, terutama bila yang dibelanjakan itu bertahan lama jatnya atau yang disebut sebagai wakaf. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, sebagai dari akhirat kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 34. Sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.